Shalom, perkenalkan nama saya Rain Lenon Manulang. Saya mahasiswa PPG IAKN Manado, nomor induk mahasiswa 25010601113. Saya akan mempraktekkan uji kinerja pada tingkat PASE F kelas 11 SMA Negeri 20 Batam dengan tema apakah kita peduli pada alam ciptaan Tuhan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabar? Baik. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita, alangkah kita baiknya bernyanyi memuji Tuhan dulu. Terima kasih. Ya, sebelum kita memulai, Bapak akan absensi dulu untuk pertama kali. Anak-anak Bapak, kalau yang hadir katakan hadir, yang tidak hadir katakan tidak hadir. Yeskiel, hadir Pak. Dia, hadir Pak. Gwen. Karena itu kita akan memulai proses pembelajaran kita. Kita buka buku kita dari bab 13. Berbicara tentang apakah kita peduli pada alam ciptaan Tuhan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bapak mau bertanya dulu bagaimana kita peduli tentang alam. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari tentang bagaimana kita peduli kepada alam. Yang pertama, kira-kira apa sih alam itu? Siapa yang tahu? Anak-anak Bapak. Kira-kira apa sih alam itu? Tempat kita berpijak dan berlindung. Yang kedua, bagaimana proses alam ini terjadi? Secara logika manusia, bagaimana alam ini bisa terjadi? Dari mana? Secara logika manusia, bagaimana alam ini terjadi? Hanya ada aja begitu ya. Baru secara agama bagaimana alam ini terjadi? Tuhan yang ciptakan. Sungguh luar biasa. Mari sama-sama kita lihat alam berhubungan dengan berbagai tumbuh-tumbuhan, tanah, pegunungan. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 31, Allah sudah berkata kepada kita bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, semuanya dengan firman. Luar biasa. Mulai dari langit, bumi, mulai dari hewan, tumbuhan dan manusia. Namun didasari pada hal ini bahwa pada saat ini alam itu sekarang yang mau kita bahas. Dan begitu banyak alam yang harus kita perbaiki sebagai tanggung jawab manusia. Sama-sama kita lihat yang pertama, berhubungan dengan berbagai tumbuh-tumbuhan, tanah, pegunungan, lautan, dan lain sebagainya merupakan ciptaan Allah yang harus dijaga dan dipelihara sebagai wujud tanggung jawab manusia atas perintah Allah. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini jelas sebagai tanggung jawab manusia bahwa kita menjaga alam isi bumi. Pak, kalau nggak kita jaga apa? Kerusakan regenerasi dan alam. Itu yang pertama. Dahsyatnya alam ini loh. Lihat banyak kejadian, mulai dari banjir, mulai dari kebakaran, bahkan sampai hal-hal yang lain. Kalau tidak dijaga, pada saat ini sudah banyak hutan yang sudah dibabat habis, alam, oksigen yang sudah habis, terakhir kepanasan. Ini yang harus kita jaga. Kenapa kita disuruh sebagai mandat Allah di dalam menjaga daripada isi bumi? Yang pertama,
kita manusia diberikan yang disebut dengan hidup. Kitalah sebagai tangan kanan Allah untuk menjaga alam ciptaan. Pak, kami nggak bisa. Siapa bilang tak bisa menjaga alam? Semuanya bisa menjaga alam, asal kita peduli dengan alam. Yang kedua dikatakan di sini adalah ada tugas tanggung jawab kita. Dikatakan di sini adalah bagaimana lingkungan hidup agar kita bisa lebih baik. Perhatikan aku, di mana-mana semua sudah rusak. Kalau kita di sini kemungkinan ada beberapa hutan yang sudah rusak, dijadikan sebuah perumahan. Mulai dari Tanjung Puncak, mulai dari Sekupa, mulai dari Batuaji, bahkan sampai ke Batam Center ini banyak sekali hutan yang rusak. Dijadikan rumah. Di manakah mereka akan tinggal? Hewan ternak yang ada, inilah akibat salah satunya. Apakah kita mau melakukan untuk hal ini? Tidak. Kita harus bergerak. Bergerak bagaimana? Kita harus membuat informasi, kita membuat kampanye besar, kita membuat hal-hal yang luar biasa di sekeliling rumah kita. Pertama, harus kita tanami yang disebut dengan pokok. Jangan membuang sampah, lindungi alam yang ada. Agar apa? Agar kita mampu mewujudkan yang disebut dengan alam semula jaya. Yang kedua dikatakan di sini adalah bagaimana kepedulian kita ke alam semesta. Wow, banyak kali nih. Ya, yang pertama menurut daripada Castro dan Galase, ya, ada beberapa hal yang harus diberitahu kepada kita atau disampaikan kepada kita. Yang pertama, alam tahu yang terbaik bagi kita, seperti bagian daripada udara, oksigen kepada kita. Ini alam ini memberikan sebuah penyegaran bagi kita. Tanpa alam tidak ada yang dapat kita mampu untuk berdiri. Contohnya nih, kita sehat pagi-pagi, kita hirup udara, kita bisa bernapas dari alam juga. Baru yang kedua, apalagi yang diberikan, semua bentuk kehidupan itu penting dalam kehidupan kita. Ada hewan memberikan sebuah regenerasi, kita melihat ya betapa indahnya kicauan burung, kita melihat betapa indahnya semua hewan-hewan yang bergantung pada alam. Nah, coba kalau tidak ada pohon di sekeliling kita, panasnya luar biasa. Sudah, apalagi tidak ada satupun hewan yang ada. Semua menjauh, gersang. Jika ada alam, kemungkinan ada tempat tinggal bagi mereka. Ya, yang berikutnya dikatakan di sini adalah segalanya berubah drastis. Betul, berubah drastis. Lihat sekarang Pekanbaru, panasnya luar biasa. Ya, orang di situ mandi 4 kali, 8 kali, bahkan 10 kali dibanding dengan di bagian daripada hutan. Sekarang Kalimantan yang dulunya dikatakan paru-paru udara habis semuanya dibakar. Untuk itu hal-hal yang inilah yang membuat kita bagaimana sih kita menjaga alam semula jaya. Bagaimana sih kita harus membuat alam ini bersahabat dengan manusia. Dan bagaimana sih alam ini indah, asri sebagaimana alam menciptakan dunia ini. Ya, berikutnya di sini ada Bapak mau katakan kepada kita bahwa di dalam kitab, coba mari sama-sama kita buka dulu nak tuh. Di dalam kitab Kejadian 1, kitab Kejadian pasal 1, kita memulai membaca dulu nak tuh ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita memulai dari anak Bapak Yeskiel ya, mengulang aja dari Oscar, begini aja mengulang ya. Yuk, silakan aku Kejadian pasal 1 ayat 1. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, bergulita, meliputi samudra raya, dan roh Allah
baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan juga pagi. Itulah hari pertama. Firman Allah, berilah kepada Allah di tengah-tengah segala air dan menyebutkan air dan air. Maka Allah menjadikan segala malam dan siang, akan air yang ada dalam bawah, antara Allah itu dari air dan air yang disebut dan jadilah minyak hidup. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Firman Allah, maka segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga tidak akan ada kering dan jadilah yang hidup. Allah akan menamai yang di bawah dan itu dari malam. Allah melihat bumi semuanya itu. Bagaimana Allah adalah tanah menunjukkan jenis juga, menunjukkan ini segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah di bumi, supaya ada tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Iya. Dari ayat pertama sampai ayat yang ke-11 luar biasa. Allah menciptakan segala sesuatu daripada firman. Inilah hanya berkata Allah, jadilah, 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 jadilah. Dan yang terakhir dikatakan di situ adalah jadilah, hendaklah tanah mengeluarkan tunas-tunas yang baru. Tidak ada kamu tanam di dalam tanah, tanah itu akan mengeluarkan tunas yang baru. Itulah hal yang paling penting yang harus kita katakan. Wow, berarti luar biasa. Allah menciptakan semuanya untuk kebutuhan makhluk hidup. Mulai dari segala jenis hewan, manusia bergantung pada alam. Apapun yang kita butuhkan ada di alam semua. Oleh karena itu, di sini dikatakan kepada kita bagaimana sih alam ini yang harus kita jaga. Apa sih yang harus kita perbuat? Dan apa sih yang harus kita lindungi dari alam ini? Dan apa sih susahnya menjaga alam ini? Itu yang paling pertama yang harus kita pegang. Jadi kita harus butuh dan tergantung kepada alam. Agar apa? Agar alam menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jika alam rusak, apa yang terjadi? Tidak ada. Mulai dari contoh nih, tumbuh-tumbuhan tidak menghasilkan yang disebut dengan tunas-tunas baru, manusia akan mati, hewan akan mati. Yang kedua, tidak seimbangnya ekosistemnya, dan kelangsungan hidup manusia tidak akan terjadi. Yang kedua dikatakan di sini adalah bagaimana alam membuat semuanya menjadi indah. Siapa yang akan menjaga ini? Yang menjaga ini adalah Allah sendiri. Oleh karena itu, siapa yang serakah terhadap alam, ya. Artinya apa yang mau Bapak katakan di sini adalah alam itu adalah memang benar totalitas daripada Allah dijaga dan dipelihara. Untuk apa? Untuk kebutuhan kehidupan makhluk hidup. Yang berikutnya dikatakan di sini adalah bagaimana manusia harus merawat seperti tugas mandat yang diberikan. Apa tugasnya, Pak? Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 28. Bacalah dulu biar. Tugas manusia di dalam kitab Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1:28, Allah memberkati mereka lalu Allah mereka beranak cukup dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas kebajikan di laut dan di udara dan atas segala binatang yang lain. Jelas tugasmu menjaga ciptaan, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, segala jenis hewan yang ada di bumi. Itu tugas tanggung jawabmu, dan itu menjadi bagian dalam kehidupanmu. Jika kamu tidak menjaga, maka ekosistem yang ada di sekelilingmu akan rusak. Itu menjadi tanggung jawab. Pak, nggak tanggung jawab itu, tidak boleh. Karena sejak manusia di dalam kandungan sudah diberikan tugas dan tanggung jawab. Agar apa? Agar kamu bisa menyelesaikan tugas itu. Pak, bahaya rupanya kalau tidak ada alam yang ada di sekeliling kita. Bahaya, sungguh luar biasa. Itu sangat-sangat
yang paling bahaya. Berikutnya, di sini akan Bapak berikan beberapa bagian. Anak-anak Bapak boleh bergabung, berdiskusi, ya. Pelajaran yang Bapak kasih ini, biarlah kiranya anak-anak Bapak saling mengerti, memahami, ya, bagaimana dengan menjaga alam ciptaan. Kira-kira sebelum sampai ke sini, Bapak akan berikan dulu LKPD ya, tentang bagaimana menjaga alam ciptaan. Dipahami dulu, dibaca dulu. Jika tidak mengerti, boleh saling bertanya, ya, biar nanti kita saling membahas bersama. Oke, selamat mengerjakan. Sudah? Bisa kita saling bertukar jawaban sambil kita diskusikan? Oke. Silakan baca Nakku Reski nomor 1 biar kita saling bertukar pendapat ya, Naya. Terus Kolose 3 ayat 10 bahwa dikerjakan oleh Allah dan bersifat taat terus-menerus. Ya. Di situ dikatakan pembaharuan dikerjakan oleh Allah dan bersifat terus. Ada yang lain jawabannya kira-kira Anakku? Tidak. Sama semuanya? Oke, ya. Nomor 2, ayo Livia, boleh bantu. Kita akan membahas satu-satu di manakah bagiannya, tapi kita masuk ke penelaran yang lebih tinggi. Yang pertama, menurut Kolose 3 ayat 10 pembaruan dikerjakan oleh Allah dan bersifat terus-menerus. Nah, Allah itu tidak tidur. Allah itu bekerja mulai dari kita tidur sampai tidur kembali. Allah tetap bekerja dan terus memperbarui akan komitmen dan janji. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita, Allah khususnya menjaga semua ciptaan, mulai dari alam, manusia, bahkan segala hewan dan tumbuh. Ya, yang kedua, Allah memperbarui hubungan antara manusia dan alam untuk menjaga keharmonisan manusia dengan alam. Benar, tapi manusia selalu menggagalkan rencana Allah. Buktinya apa? Lihat di samping kita ini, kalau tidak ada pohon, kita tidak akan hidup. Lihat, kalau tidak ditanam di taman kita, luar biasa taman kita. Ada taman Eden, taman Getsemani, ada taman bunga. Kalau tidak ada ditanam itu, luar biasa panas. Ini aja luar biasa panas. Artinya apa? Menjaga keharmonisan yang ada di tengah-tengah kehidupan manusia. Sehingga apa? Saling ketergantungan, ya. Baru contoh keterlibatan remaja dalam memelihara lingkungan adalah mengikuti kerja bakti di lingkungan yang ada. Benar. Anak-anak Bapak di sekolah juga kita mengadakan kerja bakti setiap hari Kamis, ya, 2 minggu sekali. Kalau tidak sebulan sekali. Ini membuktikan bahwa manusia, khususnya remaja, ikut serta di dalam harmoni lingkungan. Ya, berikutnya terakhir di sini ada beberapa nats, ada 5 nats, mulai dari Mazmur, ya, baru masuk ke dalam kitab Matius, ya, Mazmur 104, 105, Mazmur 147, Mazmur 8 dan Matius 11 ayat 24. Semua mengaitkan tentang bagian daripada alam. Tapi di dalam nas tersebut, dalam kitab tersebut, ada satu kitab yang tidak mengaitkan, yaitu di kitab Matius 11 ayat 4. Ingat nak,
di dalam Matius 11 ayat 28 itu tentang bagian daripada pemikulan dosa. Ya, itu tidak ada berhubungan dengan Allah. Oleh karena itu jawabannya adalah di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Oke, semua jawabannya benar, luar biasa. Bapak akan berikan satu tentang bagian pertanyaan. Di sini Bapak akan kasih, bolehlah anak-anak Bapak melihat ke layar ya. Nah, yang nomor 2. Nah, apa saja pergumulan yang pernah Anda alami terkait pemeliharaan lingkungan? Kira-kira ini langsung to the point, Bapak tanya satu-satu boleh? Boleh lah ya. Kira-kira apa yang berhubungan yang pernah Anda alami, pergumulan yang pernah Anda alami terkait pemeliharaan tempat lingkungan? Seperti ini contohnya. Kita mau nanam cabai, kita mau nanam pohon, tapi tetangga kita sirik melihat kita. Kita mau menanam bunga di pot, di luar, datang tikus, dimakani semua. Kira-kira pergumulan apa yang pernah kalian alami di saat kalian ingin memelihara lingkungan alam ciptaan? Kita mulai dulu dari anak Bapak Oscar lah dulu. Pergumulan apa yang dialami saat engkau mau memelihara alam ciptaanmu? Apa saja pergumulan yang pernah Anda alami terkait pemeliharaan lingkungan? Pernah nanam tumbuhan di rumah? Apa yang pernah terjadi saat kamu menanam? Mama marah? Papa marah? Enggak. Apa yang pernah kamu alami sehingga tumbuhan itu enggak jadi tumbuh, bahkan dia mati kering? Susah untuk merawat tumbuhan tersebut. Bayangkan dulu, ada tumbuhan sudah ditanam, sudah tumbuh, tapi tidak dirawat. Itu pergumulan aku. Itu pergumulan yang dialami. Yang kedua, anak Bapak Yeskiel, apa saja kan nilai-nilai Kristiani yang harus ditaati dalam memelihara alam dan lingkungan hidup? Kira-kira apa nakku yang harus kamu taati dalam memelihara alam ya dan lingkungan sesuai dengan nilai-nilai Kristiani? Dan kita tahu apa aja sih yang harus kita buat. Kira-kira apalah menurut pendapatmu? Apalah kira-kira skill yang akan kamu buat aku di dalam memelihara alam ya, tapi sesuai dengan nilai-nilai Kristiani ya, sesuai dengan nilai-nilai Kristiani ya. Harus apa nakku? Kau tanam, kamu rawat, kamu siangi, kamu cabuti rumputnya, dia tumbuh dan menghasilkan buah bagimu. Luar biasa. Buah bagimu itu adalah buah yang baik. Nanti akan Bapak beritahu kenapa sih pohon itu kamu tanam dan apa sih manfaatnya bagimu. Ya, yang ketiga, bagaimanakah Allah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita saat memelihara alam ciptaan Allah menurut bulan ini? Bagaimanakah Allah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita saat memelihara alam ciptaan Allah? Ini adalah bagaimanalah menurutmu untuk menjaga memelihara ciptaan Tuhan? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kesimpulan, kira-kira Bapak mau bertanya ya, ada ini beberapa bagian untuk kita saling melihat.
bagaimana anak-anak Bapak menerima pembelajaran ini. Apakah anak-anak Bapak pernah terlibat merusak alam? Pernah? Tidak, lagi biasa. Apakah anak-anak Bapak pernah ikut terlibat secara langsung dalam memelihara alam dan lingkungan sekitarnya? Pernah, luar biasa. Ya, yang terakhir, apakah anak-anak Bapak memahami bahwa sesungguhnya Allah memberikan tugas kepada manusia untuk memelihara alam dan lingkungan hidup? Ya? Bagus. Ya, berarti anak-anak Bapak sungguh luar biasa ya untuk melanjutkan kelangsungan kehidupan alam kita. Ya, kita akan ada refleksi sedikit Bapak akan buat kepada kita. Ya, kira-kira seperti inilah. Anak-anak Bapak boleh dilihat, dikasih komentar sedikit refleksi untuk siswa. Bagian manakah yang menurut anak-anak Bapak yang paling sulit dari pelajaran? Apa yang paling sulit dilakukan untuk pelajaran ini? Praktik dalam kehidupan. Jadi pulang dari sini nanti, coba anak-anak Bapak, ya, coba anak-anak Bapak melakukan hal yang pertama tadi seperti yang dikatakan Oscar, Yeskiel ya, harus penuh dengan sabar. Nah, di dalam merawat tumbuhan. Yang kedua, harus penuh dengan apa lagi nak tadi? Menjaga dan merawat ya. Nah, memang ya. Bagaimanakah yang paling sulit menurut anak-anak Bapak? Merawat ya. Yang berikutnya nomor 2, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu pada saat ini nak? Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Kira-kira apa? Menurut kemudian, apa yang harus kamu lakukan nakku untuk memperbaiki hasil pembelajaran hari ini nak? Belajar dengan lebih giat lagi. Iya. Kira-kira komitmenmu untuk mengikuti proses pembelajaran yang selanjutnya bagaimana? Kan setelah selesai ini, kamu akan belajar berikutnya pada pelajaran yang lain. Kira-kira bagaimana komitmenmu setelah mengikuti pelajaran ini? Belajar lebih giat lagi. Belajar lebih baik lagi? Oke anak-anak Bapak, kita akan akhiri. Tapi sebelumnya Bapak akan minta bagaimana hasil kesimpulan anak-anak Bapak di dalam proses pembelajaran selama yang berlangsung ini. Ya, apa kesimpulanmu kira-kira anakku, biar kita sama-sama menyimpulkan proses pembelajaran? Menurut Ular Rizky dulu anakku, mewakili perempuan lah dulu satu ya, baru nanti mewakili laki-laki satu orang. Bagaimana nak menurut pendapatmu hasil kesimpulan dari proses pembelajaran kita hari ini? Ya, boleh kasih komentar nak? Kira-kira seperti apa hasilnya hari ini?